Halo teman-teman, kita bertemu lagi dalam materi komunikasi dan negosiasi bisnis dengan saya, Agusta Ika. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang komunikasi verbal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Jadi seperti yang kita tahu, komunikasi verbal dan nonverbal pada hakikatnya saling terkait dan saling melengkapi. Dan dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi secara otomatis dan tanpa kita kontrol. Contohnya ketika kita marah atau kita senang, kita cenderung berbicara dengan lebih keras dan lebih cepat. Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Komunikasi nonverbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, orang tentu saja tidak akan percaya. Misalnya, saat kita berkata sudah mengerjakan pekerjaan rumah, namun dengan nada ragu-ragu, teman kita pasti tidak akan ada yang percaya. Nah, dalam komunikasi verbal, lisan, atau komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, komunikasi nonverbal ini turut menyertai baik dalam pertemuan langsung maupun elektronik. Walaupun nih ya, komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara face-to-face atau langsung. Sebabnya, dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan, walaupun sekarang ada emoji atau icon. Contohnya ketika sering chatting, tidak mungkin kita bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita, atau mendengarkan intonasi suaranya. Karena keterbatasan ini, komunikasi nonverbal sering menimbulkan kesalahpahaman, karena terkadang ada orang yang menggunakan emoji secara tidak tepat. Misalnya, seseorang salah mengirim emoji marah, padahal sebenarnya dia ingin mengirim emoji tersenyum yang terletak di sebelahnya. Hal ini bisa menyebabkan orang yang dikirimi pesan menjadi salah paham dan ikut marah. Komunikasi nonverbal juga dikenal sebagai bahasa diam. Pesan tersebut dapat dikomunikasikan melalui kontak mata, ekspresi wajah, bahasa, dan gerak tubuh. Informasi dan pesan yang dikomunikasikan secara nonverbal tidak tertulis atau tidak diucapkan. Banyak studi menemukan bahwa komunikasi nonverbal mendominasi berlangsungnya suatu komunikasi. Ahli komunikasi Kenneth H. Kohn mengatakan bahwa hanya 8% komunikasi yang terkait dengan konten atau isi pesan. Sisanya berkenaan dengan bahasa tubuh dan nada suara. Senada dengan Kohn, jurnal Effective Communication as a Tool for Achieving Organizational Goals mengungkapkan peran komunikasi nonverbal yaitu sebesar 65% hingga 75% dalam sebuah komunikasi. Ini berarti kedudukan komunikasi nonverbal sangat krusial. Nah, beberapa contoh dari komunikasi nonverbal ini adalah mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir, menggertakkan gigi saat memperlihatkan rasa marah atau kesal. Gambar pria dan wanita yang dipasang di pintu toilet yang menandakan kamar mandi sesuai dengan gender. Membuang muka untuk menunjukkan rasa atau sikap tidak senang, menggunakan ekspresi wajah seperti sedih, bahagia, senang sesuai dengan konteks situasinya, atau seseorang mengirimkan karangan bunga kepada temannya yang sedang merintis usaha bisnis dalam rangka memberi selamat dan mendoakan kesuksesannya. Ada 7 komponen dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah kinesik. Kinesik adalah bentuk dalam komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan gerakan, baik bagian tubuh tertentu atau bagian tubuh secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya kinesik itu merupakan interpretasi bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerak mata, penampilan personal, dan lainnya. Bahasa tubuh tersebut merupakan penafsiran perasaan, sikap, dan suasana hati yang tidak disadari maupun disadari. Transmisi dan interpretasi ini bisa sangat berbeda atau bertentangan dengan kata-kata yang diucapkan karena setiap gerakan tubuh menyampaikan makna tertentu. Contohnya mengangkat alis menunjukkan ketidakpercayaan, menggosok hidung menunjukkan kebingungan, dan mengangkat bahu menunjukkan ketidakpedulian. Bahasa tubuh yang dipadukan dengan komunikasi verbal membuat pesan menjadi lebih bermakna. Contoh lain, saat merasa excited dengan lawan bicara, maka ekspresi wajah kita seperti tersenyum akan muncul. Sedangkan saat sudah bosan, maka ekspresi wajah cemberut akan keluar dengan sendirinya. Itulah mengapa ekspresi wajah sangat penting diperhatikan saat kita sedang berbicara. Ekspresi wajah juga akan menjadi hal pertama yang akan dilihat oleh lawan bicara kita.
Karena saat kita menunjukkan ekspresi wajah yang jutek misalnya, pastinya akan membuat orang lain merasa terganggu. Itulah mengapa menjaga ekspresi wajah juga sama pentingnya dengan menjaga percakapan saat berbicara. Yang kedua, proxemic. Proxemic adalah studi tentang bagaimana orang menggunakan ruang fisik untuk menyampaikan pesan. Jarak dan postur tubuh adalah reaksi yang tidak disengaja terhadap fluktuasi atau pergeseran sensorik, seperti perubahan halus dalam suara dan nada suara seseorang. Misalnya, seseorang yang berinteraksi pada jarak dekat cenderung berbicara dengan volume yang lebih kecil. Ada 4 kategori jarak yang biasanya digunakan orang dalam komunikasi tatap muka. Jarak intim digunakan untuk komunikasi yang sangat rahasia. Jarak pribadi digunakan untuk berbicara dengan keluarga dan teman dekat. Jarak sosial digunakan untuk menangani sebagian besar transaksi bisnis. Jarak publik digunakan saat di sebuah ruang publik atau berbicara dengan kelompok. Yang ketiga, okulesik. Mata adalah aspek yang sangat signifikan dari sinyal nonverbal yang kita kirimkan kepada orang lain. Okulesik merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, yaitu transmisi dan penerimaan makna antara komunikator lewat ekspresi mata. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan sekitar komunikator, konteks pembicaraan, atribut fisik atau karakteristik komunikator, dan perilaku komunikator. Selanjutnya yang keempat, kronemik. Kronemik adalah studi tentang penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Cara kita memahami waktu, menyusun waktu, dan berinteraksi terhadap waktu adalah alat komunikasi yang kuat dan berpengaruh pada tahapan dalam proses komunikasi tentang penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Yang kelima, haptics. Haptics mengacu pada studi tentang sentuhan yang terjadi dalam proses komunikasi nonverbal. Ada 6 jenis sentuhan yang berbeda: positif, playful, kontrol, ritualistik, terkait tugas, dan tidak disengaja. Seseorang harus mengetahui efektivitas menggunakan sentuhan saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Saat kita menggunakan sentuhan saat berinteraksi dengan orang lain, kita perlu memahami toleransi sentuhan setiap orang. Hal ini karena haptik berkaitan erat dengan latar belakang personal, agama, suku, dan budaya seseorang. Sebagian orang cukup ekspresif dalam berkomunikasi dan menafsirkannya lewat sentuhan. Sedangkan kelompok lain merasa ketidaknyamanan dengan sentuhan. Yang keenam adalah paralinguistik. Paralinguistik adalah studi tentang variasi nada, kecepatan, volume, intonasi bicara, dan jeda untuk menyampaikan makna. Paralinguistik bisa diekspresikan secara sadar atau tidak sadar. Hal ini mengacu pada kualitas suara, volume, nada, kecepatan, dan ketidaklancaran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ini membantu untuk menyampaikan informasi tentang sikap pembicara. Terkadang mungkin ada kontradiksi antara apa yang dikatakan seseorang dan apa yang ditunjukkan oleh tindakannya. Dalam kasus seperti ini, tindakan orang tersebut dapat dianggap sebagai gambaran yang lebih benar tentang perasaan dan gagasannya. Yang ketujuh adalah penampilan fisik. Penampilan fisik adalah satu komponen komunikasi nonverbal yang selalu memberikan kontribusi terhadap bagaimana orang memandang individu. Maka penampilan teman-teman yang akan dinilai oleh rekruter juga. Itulah mengapa saat akan melakukan tes wawancara, teman-teman harus selalu memilih pakaian yang tepat. Selain itu, gaya rambut, gaya make up juga akan ikut dinilai. Jangan sampai teman-teman memberikan kesan pertama yang kurang baik pada rekruter hanya karena penampilan yang kurang rapi. Nah, demikian penjelasan tentang komunikasi nonverbal. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.